Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami pada mata kuliah Psikologi Konsumen kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok dari anggota kami masing-masing. Yang pertama itu ada Rama, Muhammad Fajar, Rizky Rio Parensky, serta Said Ilham Ali. Sebelumnya juga semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya jika presentasi kita pada hari ini tidak bisa bertatap muka langsung. Dalam kami menerangkan diskusi dari hasil kelompok kami saat ini, karena kita sama-sama mengetahui saat ini negeri kita tengah menghadapi wabah virus corona yang telah melanda negeri kita saat ini. Oke. Pokok pembahasan dari hasil diskusi kami pada hari ini itu ialah berjudul tentang Emotion and Attitude Psikologi Konsumen. Yang pertama itu tentang emosi. Apa sih itu emosi? Emosi dapat diartikan sebagai kesadaran akan terjadinya beberapa rangsangan fisiologis diikuti oleh respon perilaku bersama dengan makna penilaian keduanya. Itu menurut Stead et al. Tahun 1999. Dari definisi ini, terlihat bahwa emosi terdiri atas 3 komponen, yaitu fisiologis, behavioral, dan kognitif. Secara lebih rinci, elemen-elemen emosi dapat dijabarkan berdasarkan model fungsional, yakni antecedent, appraisal, feeling, action, tendency, action, and goal. Itu menurut Rosman-Weiss dan Schwartz tahun 1999, dikutip Edwardson 1999. Selanjutnya itu konsumen membeli dan mengkonsumsi produk bukan sekedar karena nilai fungsionalnya, namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya. Nilai sosial dan emosional tersebut mencakup sensory enjoyment, attainment of desired mood states, achievement of social goals, dan self-concept fulfillment. Dengan kata lain, pembelian dilakukan atas dasar kemampuan produk untuk menstimulasi dan memuaskan emosi. Baik emosi positif, seperti meningkatnya rasa percaya karena memakai jas eksklusif dan parfum terkenal, maupun emosi negatif seperti rasa takut saat menonton film horor atau naik roller coaster dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ada banyak implikasi dari aspek rasional dan emosional konsumen bagi strategi pemasaran. Tulisan ini hanya akan membahas beberapa di antaranya. Pertama, 3 faktor utama lingkungan toko, faktor sosial, desain, dan ambient, harus dikelola sedemikian rupa hingga dapat menciptakan mood positif bagi konsumen. Faktor sosial dan desain dari lingkungan toko berpengaruh positif terhadap kesenangan atau pleasure, sedangkan faktor ambience berpengaruh positif terhadap arousal. Riset tersebut juga menemukan bahwa pleasure berpengaruh positif terhadap uang yang dibelanjakan dan dipreferensi terhadap toko, dan arousal berpengaruh positif pada uang yang dibelanjakan di toko, waktu yang dicurahkan di toko, dan jumlah item yang dibeli di toko tersebut. Sikap atau disebut yang kedua itu adalah attitude. Attitude ialah itu sebuah sikap atau disebut juga dengan attitude. Pengertiannya adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek atau dengan kata lain yang lebih singkat, sikap atau attitude adalah sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi. Jadi, merupakan suatu hal yang menentukan sikap sifat, hakikat baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Selanjutnya itu ialah attitude atau sikap ini di dalamnya sedikitnya mempunyai 3 aspek pokok, yaitu yang pertama adalah aspek kognitif yang berhubungan dengan gejala yang mengenai pikiran
yang merupakan pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek. Yang kedua itu adalah aspek afektif yang merupakan suatu proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu. Yang berikutnya itu adalah aspek konatif, yaitu suatu aspek yang berwujud suatu proses, tendensi, atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek. Di sini ada hal-hal pembentuk attitude dan merubah attitude. Ada dua faktor untuk membentuk atau merubah sikap. Yaitu yang pertama itu adalah faktor inter, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi diri manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. Misalnya itu orang yang sangat haus akan lebih memperhatikan perangsang dan menghilangkan hausnya itu dari perangsang-perangsang lain. Yang kedua, itu ada faktor extern, yaitu faktor yang di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya interaksi antara manusia hasil kebudayaannya yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi. Seperti itu contohnya surat kabar, radio, televisi, majalah, dan lain-lain. Baiklah, sekianlah dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya sekiranya kami memohon maaf. Terlebih sekarang pada bulan Ramadan kita saling memaafkan. Sebelumnya kami juga kelompok 7, saya mewakili dari kelompok 7 mengucapkan marhabannya Ramadan, selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.